Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya termasuk orang yang iri sama semuanya, dikarenakan satu kedudukan yang tidak pernah ada dalam sejarah kemanusiaan yang lebih azz, lebih mulia, lebih asyraf dibandingkan orang yang berada di medan tarbiyah. Saya ingin berbicara tentang betapa mulianya jalan yang sedang antum tempuh dan betapa diirikannya kedudukan dan posisi yang sedang antum kerjakan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah menjadikan medan tarbiyah, wilayah pendidikan, adalah wilayah yang dikerahkan seluruh makhluk-makhluknya yang mulia, bahkan kalamnya yang mulia. Itu bisa kita lihat dan kita petik dari uraian para ulama yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah. Mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan tarbiyah? Karena di bulan itulah seluruh orang-orang yang mengaku beriman, yang kedudukannya lebih tinggi dari manusia manapun, itu dibentuk dan dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifatnya rububiyah. Kalau Allah mengatakan bahwa ada rububiyah umum, ada rububiyah khusus. Rububiyah umum artinya adalah penataan dan pengaturan Allah Azza wa Jalla yang bersifat khalqiyah dan tadbiriyah alam, penciptaan dan pengaturan alam semesta, ya, baik tau'an atau karha. Di alam semesta bersifat tau'an, mau tidak mau, sudah terbentuk sedemikian rupa ketentuan Allah Rabbul Alamin. Diberikan rezeki, diberikan semua ilmu pengetahuan untuk mencari rezekinya dan mendapatkan rezekinya. Tetapi ada yang disebut tarbiyah khasah atau tarbiyah khusus, yaitu tarbiyah imaniyah, dan itu ada di bulan Ramadan. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan semua yang mulia, kalamnya yang mulia dijadikan materi tarbiyah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia, diturunkan oleh utusan yang paling mulia, Sayyidul Malaikat, diturunkan kepada makhluk yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kulluha, semuanya itu ada di mana? Di Syahrul Ramadan, bulan tarbiyah. Menandakan bahwa medan antum, medan tarbiyah adalah medan termulia di dunia ini. Nggak ada lagi medan yang lebih mulia dibandingkan medan tarbiyah. Ya, kalau kita mau mempelajari materi tarbiyah yang sedang antum geluti adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Di situ dikatakan oleh Allah, Dia adalah Ruh, Dia adalah Nur, Dia adalah Mau'izah, Dia adalah hidayah, Dia adalah syifa, Dia adalah rahmat. Kalau antum menjadi perantara rububiyah Allah yang bersifat umum, memberikan makanan kemanusiaan, memberikan makan kepada orang dalam bentuk sembako, Anda hanya bisa menghidupkan fisik dia. Tapi ketika antum memberikan makanan ruhan min amrina, ruh Allah Azza wa Jalla, maka bukan hanya fisiknya yang hidup, tapi ruhaninya yang hidup. Bandingkan mana yang lebih mulia, memberikan sembako atau memberikan ruh min amrina. Kalau dikatakan bahwa Anda memberikan seluruh listrik, lampu, lentera kepada orang yang berada atau jalan dalam kegelapan, Anda hanya bisa menuntun dia tidak tersesat di jalan raya atau di jalan kehidupan dia secara zahir.
Tetapi ketika Anda memberikan suluh apa? Nurullah, cahaya Allah yang melihat bukan hanya mata, tapi mata batin dan mata jiwa. Mana yang lebih mulia, orang yang memandang dengan mata jiwanya atau hanya memandang dengan mata kepalanya? Bandingkan dua ini. Banyak orang yang mata kepalanya buta, tapi mata hatinya hidup. Dia berjalan la yadhillu wa la yashqa. Bukankah banyak para ulama yang matanya buta, tapi jiwanya lebih mulia daripada orang yang matanya melek, matanya hidup? Atas dasar apa? Atas dasar hidayah yang diberikan oleh guru-gurunya, yang walaupun lebih majhul daripada yang dikenal sebagai ulama. Bukankah begitu? Syekh bin Baz misalnya, ulama, matanya buta, dituntun oleh orang yang tidak lebih dikenal daripada Syekh bin Baz rahimahullah. Tapi hidayah mata batinnya didapatkan melalui sang majhul, orang yang tidak dikenal dibandingkan Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu, kalamullah itu, wahyu itu adalah hidayah. Kalau Anda menuntun seseorang, memberikan panduan dia berjalan di suatu wilayah yang dia tidak ketahui, atau orang asing datang ke Indonesia, Anda kasih panduan di mana Indonesia itu dengan berbagai wilayah dan daerahnya. Di sini tempat wisata, di sini tempat kuliner yang tidak tersesat hanyalah fisiknya. Mungkin dia tidak ketinggalan pesawat terbang atau kapal laut, atau tidak hanya tidak tersesat di Indonesia. Tapi ketika Anda memberikan hidayah kepada putra putri kaum muslimin, mereka la yadhillu wa la yashqa, tidak tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Jauh perbedaan antara keduanya. Tapi seringkali godaan itu masuk ke dalam jiwa tanpa kita sadari bahwa rububiyah ammah jauh lebih kita banggakan dibandingkan rububiyah khassah yang Allah anugerahkan kepada kita. Mencari rezeki dengan besar-besaran, melihat orang yang mempunyai mobil mewah, atau melihat kawan kita yang sudah menjadi PNS memiliki gaji 10 juta, jauh lebih menggiurkan dibandingkan kita bergelut di sini-sini saja mengajarkan orang anak didik berganti satu dengan yang lain. Bahkan kita pernah melihat anak didik kita jauh lebih berhasil dalam tanda petik, berhasil fisik, jauh menggoda hati kita. Kesadaran yang kurang bahwa pilihan Allah terhadap rububiyah khassahnya yang diberikan kepada hamba-hambanya terpilih itu jauh lebih berharga daripada sekedar rububiyah ammah yang kita terima dan kita banggakan. Kita ingin sedikit coba mentadabburi. Toh pada akhirnya kita akan sama, duduk bersama mereka, baik murid-murid kita ataupun teman sejawat kita dahulu. Waktu kita sudah berumur sepuh, kita akan duduk bersama di masjid, bercerita tentang masa lalu. Yang satu bercerita tentang dia mencari pekerjaan habis-habisan, sedangkan kita hanya bercerita sudah berapa santri dan murid yang sudah keluar menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di dunia ini. Kebanggaan manakah yang bisa diukur dan dinilai? Silahkan menjadi renungan buat teman-teman sekalian. Yang pertama, bahwa tarbiyah yang kita berikan adalah tarbiyah Qur'aniyah, tarbiyah kalamullah. Jauh segala-galanya dibandingkan segala hal yang kita miliki, apapun. Bahkan yang kita perjuangkan habis-habisan setiap saat. Bahkan tidak bisa dinilai hanya dengan gaji kafalah 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta. Tidak bisa. Ya. Itu lebih berharga. Sehingga kalau kita nanti mau lihat sejarah orang-orang mulia, kita nanti di akhir akan menjelaskan, mereka sangat tinggi derajatnya, menjunjung tinggi keilmuannya. Kalau kita memberikan rahmah kasih sayang dalam bentuk zahir, tentu banyak di antara kita akan berterima kasih secara zahir. Kalau antum misalnya bisa mengelus-elus anak yatim rambutnya, dia akan berterima kasih Ustaz. Ini bukan gurunya, tapi Anda karena Anda berpeci dan sebagainya ketemu di jalan, kasih rahmat.
buat dia. Ya. Begitu juga mungkin kalau Anda mengasih, mohon maaf, kucing atau anjing rahmah secara Allah, air minum dan lain sebagainya. Kucing itu berterima kasih pada Anda. Ya, dengan mungkin akan memberikan sesuatu yang kita nggak tahu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda memberikan rahmah ilahi, apa itu rahmah ilahi? Kalam Allah. Tak ada yang lebih rahmah dari kalam Allah Azza wa Jalla. Ini rahmah besar, agung. Tak ada satu makhluk pun yang akan mendapatkan rahmat kalau dia tidak mendapatkan sentuhan dari kalam Allah Azza wa Jalla. Rahmah yang agung diberikan kepada putra-putri kita. Apa yang akan terjadi? Bukan hanya sang murid ataupun sang peserta didik yang akan berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala yang langsung berterima kasih kepada hambanya. Sampai-sampai semua makhluknya diorbitkan untuk itu. Hadisnya jelas sekali. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlul ardi was samawat hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil ma' yusalluna ala mu'allimina an-nas khair. Adakah hadis yang lebih hebat daripada ini? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di peraduannya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan sungai-sungai, kulluhum, semua mereka yusallun, memintakan ampun kepada muallimin nas akhir, yang mengajarkan kebaikan pada orang. Setiap hari yang antum sampaikan al-khair, kebaikan. Apakah nggak yakin? Yakin pasti. Nggak ada satupun yang antum ajarkan keburukan. Ada? Saya nggak yakin. Ya, nggak akan mungkin ada di antara kita yang mengajarkan keburukan, betul kan? Satu kalimat yang kita kasihkan kepada mereka al-khair itu yusallun, mereka semua bersalawat. Salawat mereka masing-masing ada tafsirnya. Ya, tapi yang lebih terkenal adalah yastaghfiru, memintakan ampun. Bayangkan setiap hari satu kalimat yang kita lontarkan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Betapa akan hapus semua kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan kita. Tidak ada satupun kalimat yang lebih indah daripada kalimat ini. Kenapa? Karena kita pengajar kebaikan, al-khair. Jadi tinggi sekali. Tak ada satu makhluk yang tidak diorbitkan, semua diorbitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keistimewaan kedua, ketika kita mengerti bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan itu adalah ladang tarbiyah buat umat manusia, keistimewaannya diturunkan kalamnya itu di bulan Ramadan. Ya, turun di kalam Ramadan. Artinya apa? Artinya setiap hari yang kita lafazkan setiap hari itu mayoritas adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Berapa jam untuk mengajar? 4 jam. Ada yang bukan kalam Allah? Enggak ada. Kalam Allah semua. Ayo pelajaran apa ya? Pelajaran apa yang bukan kalam Allah? Walaupun sudah dibentuk dalam bentuk kata-kata yang lain, tetapi di situ ada kalam Allah Azza wa Jalla, baik dalam bentuk isyarat, dalam bentuk istinbat maupun dalam bentuk kandungannya. Ya, semuanya adalah bagian rangkuman dari kalam Allah Azza wa Jalla yang kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai tidak ada yang tahu berapa lipat gandaannya. Berarti bahwa setiap kalimat yang kita ajarkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muallimin nas-khair, mengajarkan orang kebaikan. Kalam Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan dilipat gandakan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa salat salat sunnah 1000 rakaat pun itu tidak sebanding dengan talabul ilm. Ya, kenapa? Tadi kalau dibandingkan kalau Allah Azza wa Jalla itu di bulan Ramadan dibaca, lipatannya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan Anda yang setiap saat mengumandangkan kalimat Allah Azza wa Jalla yang tidak sebanding dengan apapun? Ya, ini bandingannya. Keistimewaan lain adalah bahwa di bulan Ramadan atau bulan tarbiyah itu
sebagai medan tarbiyah itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Sayyidul Bashar, manusia termulia. Sehingga ada ulama yang sampai membuat syair hampir-hampir saja kedudukan muallim, orang yang mengajar atau pendidik, itu sama kedudukannya dengan Rasul. Hampir saja. Ya, karena para Rasul tidak mewariskan lam yuwarithu dinar wala dirham. Ada satu bait syair yang saya mungkin sedikit bacakan untuk menggugah. Sudah diberikan kemuliaan yang begitu besar buat sang muallim atau murabbi. Qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ay yakuna rasula a'alimta ashrafa wa azza min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Qum lil muallim, berdirilah menghormati sang guru. Gitu ya. Dulu kita waktu kecil diajar waktu masuk guru ke mana? Ke kelas, anak-anak berdiri. Qum lil muallim, berdirilah, hormati guru. Wa fihi tabjila, tunaikan kemuliaan, pengagungan kepadanya. Saking tingginya. Mengapa dia beri alasan? Kadal muallimu ayyakuna rasulah. Hampir-hampir saja seorang muallim itu adalah seorang rasul. Karena semua yang dia berikan dan dia sampaikan adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditujukan kepada guru iman, murabbi, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Rabbani akan terjadi kalau yang disampaikan dan diajarkan adalah al-kitab wal wahyi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'alimta, apakah engkau tak pernah tahu? Apakah engkau sudah tahu? Asyrafa wa azza min alladhi, adakah yang lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang yabni, membangun, wa yunshi anfusan wa uqula, yang tugasnya membangun dan mayunshi, mendidik, membina, melahirkan jiwa-jiwa dan akal-akal yang tinggi. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Dan itu lahir dari medan tarbiyah, bukan medan rububiyah amma. Bukan rububiyah amma yang para manajer-manajer kasih kapalah antum, yang para direktur-direktur yang sudah menentukan sekian kapalah antum, kerja antum. Tidak, itu tidak ada sama sekali derajat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang mulia. Tetapi muallim yang walaupun pakaiannya lusuh, walaupun sekarang jangan lusuh, ya, jangan mentang-mentang disebut dulu banyak yang lusuh, sekarang berlusuh-lusuh supaya disebut muallimul khair. Tidak ada kaitan. Tetapi walaupun saya bilang, walaupun sang muallim itu lusuh, dia jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berdasi dan berjas. Makanya seseorang yang tahu harga sesuatu, dialah orang yang paling tinggi, menjunjung tinggi misinya itu. Ini pasti. Kalau Anda baca hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun dalam kehidupan sudah sesuatu yang pasti, tapi Rasulullah SAW pernah mengingatkan hal ini. Lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui. Di sini ada isyarat yang sangat dalam. Apa itu? Bahwa semakin orang tahu tentang apa yang Rasulullah SAW ketahui, maka semakin kuat misi dia dalam membawa risalah Rasulullah SAW. Semakin melemah pengetahuan dia terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, semakin lemah pengikutan dia kepada Rasulullah SAW. Yang lain yang lebih dia guru dibandingkan guru mengguru apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya orang yang diberikan
apa yang dibawa oleh Rasulullah itu dia telah mengambil semua hadul wafir, bagian yang sempurna, totalitas dari apa yang diberi anugerah kepada Rasulullah SAW. Ini kita bisa lihat dari perjalanan orang yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di saat situasi dalam keadaan perang, maka ada dua golongan yang mempunyai derajat yang sama kemuliaannya. Yang pertama mujahid fisabilillah, yang kedua orang yang tafaqquh fiddin. Dua golongan yang disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semuanya jihad fisabilillah perang, tapi ada yang harus ada tafaqquh fiddin. Pertama. Kedua, di saat negeri-negeri Islam itu berada dalam kemuliaan dan ketinggian keemasan, maka yang termulia dari mereka adalah para ulama. Itu bisa kita lihat dari semua siar buku-buku biografi kehidupan yang dijelaskan oleh para ulama, mayoritas bahkan mungkin hampir 99% menjelaskan tentang sosok ulama. Telah sampai sang mujahid pun tergolong banyak yang ulama. Ini menandakan bahwa kedudukan ulama pada asasnya adalah kedudukan tertinggi dibandingkan mujahid fisabilillah. Mujahid fisabilillah dalam tanda petik di sini adalah orang yang qital, perang maksudnya, gitu ya. Walaupun qital itu berada pada posisi yang sangat luar biasa ketika dalam situasi perang. Oke? Tetapi ketika dalam kondisi yang bukan perang, kedudukan tertinggi berada di tangan para ulama. Karena mereka adalah siddiqun. Apa itu siddiqun? Orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Apa yang dia imani, itulah yang dia wujudkan dalam kehidupannya. Sampai-sampai tak ada satu pun di antara mereka yang mau meninggalkannya. Karena apa? Karena begitu dalamnya pengertian mereka tentang memegang amanah keulamaan. Tarbiyah. Coba kita lihat banyak sejarah para ulama yang ditawarkan jadi hakim. Hakim juga sama, kan? Dia mewujudkan hukum Allah, tapi di mana? Di tempat qadha, di tempat persengketaan. Ya. Tetapi sang ulama yang mengerti tentang arti sebuah tarbiyah tak mau meninggalkannya. Sampai harus dihukum pun siap. Lebih baik di medan tarbiyah daripada dia harus menjadi hakim. Bahkan banyak para ulama yang wafat dalam keadaan mengajarkan ilmu, nggak mau berhenti sampai siap mati. Lebih baik mati di medan tarbiyah daripada mati di medan yang lain. Contoh sajalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau tidak salah kabarnya dihukum sampai 20 tahun, mengalami masa penjara bolak-balik. Ya. Setiap saat waktu itu masih diizinkan orang untuk datang menemui beliau. Beliau selalu minta lembaran kertas sama pena. Ya, gunanya untuk apa? Untuk selalu menulis apa yang beliau dapatkan ilmunya untuk dikasih kepada muridnya yang datang, disebarkan lagi ke luar. Saking tidak mau berhenti dari mengajarkan orang. Sampai pada suatu saat sang khalifah menutup semua pintu ini. Tidak boleh ada kertas, tidak boleh ada tinta, tidak boleh ada pena. Tapi sang imam mengatakan ini pun tetap nikmat di sisinya. Kenapa? Di saat itu dia hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap memberikan apa yang dia dapat dalam ilmunya kepada sang adik yang menemaninya selalu di saat dia istirahat ataupun perlu waktu, ditemani oleh sang adik. Sampai diceritakan oleh sang adik bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah mengkhatamkan sejak 20 hari menjelang kematiannya itu pena dan sebagainya sudah ditahan, berhasil mengkhatam 80 kali khatam Al-Quran. Plusnya pada saat beliau menjelang wafatnya, beliau dalam keadaan salat lalu duduk sebentar menyampaikan kalamullah kepada sang adik untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, apa bacaannya?
Beliau mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wafat beliau ketika membaca akhir ayat. Suatu kemuliaan yang besar sekali. Akhir kalamnya adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Siapa ini? Murabbi. Tak rela hidupnya tidak di alam tarbiyah. Hidup penuh dengan tarbiyah. Saya ingat Rashid Ridha. Rashid Ridha pun salah satu tokoh yang wafat dalam keadaan menyampaikan materi-materi keilmuan, walaupun beliau habis pulang dari berkunjung ke raja siapa itu waktu itu, Faisal atau siapa di Saudi Arabia. Ya, beliau diundang. Kalau beliau hendak pulang, di perjalanan beliau merasa lelah, duduk sebentar menyampaikan materi kepada sang pendampingnya, 2-3 orang dari muridnya yang mengikuti beliau. Beliau sudah kelihatan lelah membaca ayat Al-Quran, lalu wafat. Kisah-kisah yang menakjubkan dalam tanda petik, berpegang teguhnya dia dengan misi yang dia yakini. Apa itu? Tarbiyah. Dia khawatir sekali kalau lepas medan tarbiyah itu dari diri, karena pengetahuannya yang dalam tentang apa sebenarnya yang dia sampaikan kepada umat. Inilah yang saya berharap sekali bahwa setiap saat kita berusaha untuk merenungi siapa sih kita, apa sih yang sedang kita kerjakan. Ya, jangan cuma melihat rutinitas yang membosankan seperti yang mungkin terjadi di kita. Ngajar saya ini Ustaz, ini terus akhirnya jadi futur dalam jiwa, karena kita melihat samping kanan kiri kita, apalagi kalau sudah melihat grup alumni, grup kawan kampung, mohon maaf karena saya juga banyak grup, saya kalau nggak salah ada 10 lebih, nggak ngerti, pusing sendiri kita. Kenapa? Tak ada satupun yang memuaskan. Semua pasti menggoda kita untuk keluar dari jalur. Nggak ada satupun yang tidak akan berbuah. Kita yang akan terbawa atau mereka yang akan terbawa. Tapi umumnya, mayoritasnya di zaman kayak gini dan dengan kondisi kita yang serba pas-pasan, iman yang pas, ilmu yang pas itu ketakil ya. Kalau pas kan bagus ya, pas itu. Tapi kalau yang saya maksud adalah tepat yang minim banget gitu ya. Pakai baju pun yang sampai begini gitu, udah susah bergerak gitu kan. Iya, kurang cukup. Ilmu pun cekak di bahasa Inggrisnya. Ilmu kita cekak, iman kita cekak, pengalaman kita cekak gitu ya. Nasihat dari orang tua pun cekak. Antum nggak punya waktu untuk banyak memberikan saling tausiah di antara kita, betul nggak? Sedikit sekali, semuanya serba cekak. Yang paling pasti kebanyakan kita akan bisa terekrut oleh dunia luar dibandingkan merubah dunia luar untuk ke dunia kita. Tapi begitulah memang yang namanya orang mulia. Orang mulia adalah orang yang minimalis, orang yang paling minoritas, bukan orang yang mayoritas. Karena aktsaruhum diceritakan oleh Al-Quran, aktsaruhum fasiqun, aktsaruhum zalimun, aktsaruhum kafirun, aktsaruhum kulluhum syarrun. Mayoritas itu memang buruk. Betul itu fakta, kapanpun dan dimanapun. Kalau kita mau melihat mayoritas, itu umumnya adalah buruk. Kenapa? Karena memang begitulah yang namanya minoritas pasti adalah golongan orang-orang yang mulia. Ada satu sarah hadis yang berkaitan dengan pintu surga 8. Betul, ada hadisnya bahwa pintu surga itu ada 8. Ada disebutkan sekitar 5 nama pintunya langsung. Ada pintu salat, pintu sadaqah, pintu saum, rayyan. Ada juga disebutkan dalam hadis yang lain sampai 7. Para ulama berbeda pendapat tentang yang ke-8. Pintu yang ke-8 ini tertutup, tidak diketahui. Karena berdasarkan himpunan hadis-hadis hanya 7 yang bisa diketahui. Yang lain perdebatan ulama panjang.
Tetapi ada satu komentar menarik. Saya lupa, kalau tidak salah Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan begini, bahwa pintu yang ke-8 ini adalah pintu khusus buat orang-orang yang beramal muta'addi. Tahu nggak pintu khusus muta'addi? Pintu khusus buat orang-orang yang beramal untuk kebaikan orang lain. Memang minim orangnya, makanya cuma satu. Sehingga semua orang yang dikumpulkan pun yang melakukan kerja sosial, kerja baik buat orang lain, itu tetap aja sedikit dibandingkan umat manusia lainnya. Makanya satu pintu cukup buat sebegitu banyak orang yang mengamalkan berbuat baik untuk kebaikan orang lain. Karena sedikitnya, minoritasnya. Jadi maksud saya adalah bahwa hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa pintu khusus ini lega. Mohon maaf kalau kita bicara lega. Saya pernah disampaikan oleh salah satu ustadz itu bahwa kalau Anda pernah melihat pintu Masjid Nabawi dibuka menjelang mungkin jam berapa, jam 2:30 gitu ya, dibuka pintunya, apa yang terjadi? Orang berebut masuk, ingin lebih pertama. Begitulah waktu sudah dibuka nanti. Yang arroyan masuk, yang orang saum masuk, besar-besaran. Tapi tetap penuh, tetap bisa masuk semuanya. Tapi khusus pintu yang muta'addi ini itu lega. Masuknya sempurna, tak ada satupun yang berdesak-desakan. Ya, sebegitu mulianya orang yang beramal muta'addi, orang yang beramal untuk kebaikan orang lain. Itulah ukuran yang bisa Ana sampaikan pada antum semuanya. Bersabarlah, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabari diri sendiri. Perjuangan yang paling berat adalah melawan diri sendiri. Wasabiru, adu kesabaran dengan orang lain. Ketika teman kita berjuang mencari rububiyah amma, untuk menyalurkan rububiyah amma, mereka pun berlelah-lelah, bahkan mungkin mengorbankan diri dan harta mereka. Betul tak? Saya pernah sampaikan di kemarin di atas. Saya pernah dengar berita beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. Di Jakarta dibuka sebuah lowongan kerja untuk grupnya siapa? Misalkan YouTube yang punya Khairul Tanjung, Singkong ya, Khairul Tanjung, membuka lowongan kerja ribuan pekerja. Siapa yang datang? Yang berjilbab. Diundanglah penyanyi dari Korea. Sebelum subuh sudah berkumpul orang. Ribuan orang datang berdesak-desakan, bersubuh-subuh ria, masuk ke dalam tempat, udah penuh, nggak muat, sampai ada yang bawa kipas saking panasnya. Apakah tidak berlelah mereka? Lelah. Mencari apa? Mencari apa? Rububiyah. Mendapatkan rezeki untuk keluarganya. Baik. Kita tidak mengatakan tidak baik. Tapi bandingkan dengan kita. Kita menganggap mereka tidak lelah-lelah. Tidak. Mereka jauh lebih lelah daripada Anda. Kalau wasabiru, tidak adu kesabaran, gugur kita. Bukankah gitu yang digambarkan oleh beberapa ulama yang mengatakan adu kesabaran itu cuma 1 detik bedanya dengan yang kalah. 2 orang mengadu ini, wah, kalah yang satu. Dibilang apa rahasianya? Dia bilang sebentar lagi antum sabar, saya kalah. Beda waktu sedikit saja. Kalau sebentar lagi dia sabar, kita yang kalah. Ya, maksud saya adalah kalau mereka berlelah-lelah mencari rububiyah amma, antum pun berlelah-lelah mencari rububiyah khasah, mana yang lebih sabar? Kalau kita kalah, sebentar lagi kita sabar, dia yang kalah, bukan kita yang kalah. Itunya bedanya sedikit sekali. Warab itu, bahkan Allah kata Rob itu riba.
berada di perbatasan. Misal orang perbatasan itu kalau dia minta izin jarang diizinkan, karena jarang orang yang mau berada di perbatasan. Betul. Sangat sulit orang berada di perbatasan itu. Ya, jauh dari segala-galanya. Saya pernah melihat satu acara di televisi tentara-tentara TNI yang berada di perbatasan Malaysia, Sarawak, dengan tempat ya. Tidak ada rumah itu, tinggalnya di mana? Pohon. Di tempat jaga itu. Pulang kampung terhalang. Padahal pulang kampung itu suatu yang sangat tinggi nilainya. Kita rela mati demi pulang kampung, betul kan? Iya, sampai di jalan-jalan bernoda, sampai bernapas-napas ria juga siap kita pulang kampung. Tapi tidak diizinkan. Ini riba, ini perintah Allah, bukan saya. Jadi kita mandangnya ini saja. Yang terakhir, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu. Jaga diri kalian. Ya. Setelah antum isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, jaga lisan kita, jaga jiwa kita, jaga ilmu kita, jaga wibawa kita, ittaqullah. Jangan sampai semuanya akhirnya terjerumus ke dalam jurang api neraka. Sia-sia apa yang kita amalkan. Mungkin si Anus begini, si Anu begitu, kapal kita segini, Anus ini. Jaga. Kenapa? Ini pesan Allah terakhir buat Allah. Kalian sudah isbiru, kalian sudah sobiru, kalian sudah robitu. Jaga, hati-hati, jangan sampai hapus. Ya, jaga diri kita. Lapangkan dada kita bahwa ini adalah pesan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah amanah Allah, bukan amanah al-huda. Sama sekali bukan. Kita hanyalah perahu yang akan mengantarkan. Silahkan, setelah diantarkan silahkan pegang atau kalian akan lepas. Yang berdosa bukanlah al-huda, karena al-huda itu muasasah. Betul lah. Muasasah bukan mukallaf. Enggak ada muasasah mukallaf. Kalau antum tinggalkan muasasah berdosa, tidak. Ya, muasasah hanyalah penyedia. Perahu silahkan Anda naiki, Anda jalani, Anda jaga, Anda pelihara, Anda lanjutkan, Anda perbaiki, Anda tingkatkan sehingga perahu itu benar-benar menyampaikan semua umat menuju yang Allah Subhanahu wa taala ridha, yaitu jannah. Kalau Anda sendiri tidak menjaganya, hati-hati. Yang salah dan berdosa sama sekali bukanlah muasasah, tetapi kita sendiri sudah melepas kemuliaan kita habis-habisan. Ya, saya pernah, mungkin Ustaz Ahmadullah sama Ustaz Ahmad pernah melihat salah satu syekh kita di Yaman. Sehabis ngajar atau sebelum ngajar bawa apa itu gerobak untuk air. Saya pernah ke sana, saya nanya, "Syekh mana?" Saya bilang belum pulang. Kemana? Anterin air. Bayangkan sama kita. Saya nggak tahu digaji apa enggak waktu antum belajar itu digaji apa enggak, nggak tahu saya. Tapi faktanya saya waktu mau menemui beliau belum pulang dari membawa air untuk dijual. Tapi beliau tidak mau meninggalkan medan tarbiyah sama sekali. Bayangkan, sama sekali tidak akan meninggalkan medan tarbiyah. Jadi orang yang mengerti tentang amanah yang besar ini dan amanah yang mulia ini, tak akan mungkin dia akan meninggalkan medan yang penuh keemasan. Untuk itu saya berharap dengan antum semuanya renungkan kembali jalan yang sedang kita tempuh. Ya, bandingkan itu dengan semua jalan yang ditempuh oleh teman-teman dan saudara-saudara kita. Memang tidak akan syuhrat, antum tidak akan mungkin terkenal, ya, tidak didengar oleh orang lain, tidak bisa dilihat oleh orang lain, antum majhul, antum mastur. Tapi mudah-mudahan lau aqsama 'ala Allah la amarah. Kalau saja kalian bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan semua apa yang kalian mau. Ya. Dan kita mungkin bisa mengingat bahwa di alam-alam akhir dari kehidupan kita ini, kita tambah lama tambah melemah. Dan di saat itu sudah tidak ada harapan lagi kita untuk berbuat seperti apa yang kita lakukan saat ini.
masa dikuat dan masa dipenuh waktu ini kita habiskan untuk selain ini, maka ingat-ingat di akhirat kita akan kecewa. Kita akan mengeluh bahwa kenapa waktu di dunia kita tidak memberikan sesuatu yang lebih mulia daripada ini. Ya, sebab dunia akan kembali ke dunia ini. Istri-istri antum akan dinikahi oleh orang lain ketika wafat. Anak-anak antum akan berebut warisan ketika antum wariskan harta. Teman-teman antum akan meninggalkan antum, tidak mau menemaninya walaupun di kuburan. Walaupun dulu waktu di dunia kami akan setia, akan selalu bicara, ya saling membantu, saling anu. Tapi ketika sudah wafat, nggak akan ada satupun yang mau temenin saya dong di dalam kubur, nggak ada. Ya, yang ada satu, apa yang kita infakkan waktu kita masih muda dan masih kuat. Sekarang ini, kalau sudah tua seperti saya, ini udah banyak keluhannya, tahu nggak keluhannya? Sebentar-bentar, buang air susah. Ini tadi saya sebelum masuk ke sini, saya harus ke hamam dulu 10 menit paling tidak. Gitu, bayangkan teman. Atau sudah ada di sini, sedangkan saya belum. Itu poin-poin yang sangat. Ini baru berapa ya? 50. Baru umur 50-an. Antum berapa? 20, 30. Ada 40? Ada satu. Ada? Ada. Boleh. Tanya orang sana apa enggak? Gimana lelahnya? Gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah berikan manfaatnya. Baik buat saya dan antum semuanya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.